Kristus sudi menebus yang hina bangkaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku tidak tahu harinya kelak kembali Tuhanku. Ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih di wilayah GKJ Magelang. Kita bertemu kembali di dalam PA online. Kali ini kita akan membawakan materi dari bulan kebangsaan Sinode GKJ 2020. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan karunia umur ke dalam diri kami. Bahkan kami diperbolehkan menjadi saksi 75 tahun kemerdekaan negara kami. Pada saat ini kami bersama-sama akan belajar dari Engkau tentang peristiwa Daud di Siklag terkait dengan kemerdekaan negara kami. Berkati kami Tuhan, agar di dalam PA ini kami bisa memahami Engkau dan memahami Alkitab-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bahan PA kali ini diambil dari bulan kebangsaan Sinode GKJ 2020 dengan judul Tetap Tenang Sekalipun Dalam Himpitan. Sebuah pembelajaran tentang kebijaksanaan Daud dalam peristiwa Siklag. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Saudara, peristiwa bacaan kita saat ini dilatar belakangi oleh kisah Daud yang melarikan diri dari Saul. Ingat, Saul membenci Daud dan Saul ingin membunuh Daud. Segala upaya dilakukan oleh Saul, tetapi Daud selalu lolos. Suatu saat, seperti apa yang ada dalam bacaan kita, Daud melarikan diri dan minta perlindungan dari Akis, salah satu penguasa Filistin. Maksudnya adalah, jika Daud pergi ke Filistin, tentu orang-orang Israel akan segan menyerang Daud karena ada di bawah perlindungan Filistin. Dan yang terjadi adalah Akis menerima Daud. Bahkan Akis memberikan Daud beserta rombongannya 600 orang pengikutnya plus keluarga besarnya di suatu tempat yang dikenal dengan nama Siklag. Siklag ternyata bukan daerah kosong. Sebelumnya sudah ada orang Gesur, orang Girsi, orang Amalek, penduduk asli daerah itu. Suatu saat Daud diajak oleh Akis berperang melawan orang-orang Israel. Namun
Di tengah perjalanan, para panglima Filistin tidak setuju. Akhirnya Akis meminta agar Daud pulang ke Siklag kembali. Sebab bagaimanapun juga Daud adalah orang Israel, maka tidak pantas orang Israel memusuhi orang Israel. Maka Daud beserta ke-600 orangnya pulang kembali ke Siklag. Ketika Daud dan 600 pengikutnya sampai di Siklag, mereka mendapati kenyataan memprihatinkan. Siklag telah dikalahkan dan dibakar habis oleh orang Amalek. Istri dan anak-anak mereka, baik laki-laki atau perempuan, termasuk keluarga Daud, juga ditawan oleh orang Amalek. Situasi yang memilukan itu, bahkan Daud beserta 600 orang bersama-sama menangis dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi. Hanya saja, dalam kondisi yang demikian, kondisi Daud menjadi semakin berat sebab semua orang menyalahkan Daud, mengancam Daud akan melemparinya dengan batu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud kemudian? Apakah Daud marah, kecewa dengan sikap mereka? Karena bagaimanapun juga Daud juga memiliki kesedihan yang sama. Jika kita melihat dalam bacaan kita saat ini, kita mendapati alih-alih Daud itu marah, kecewa dengan pengikutnya yang hendak melempari dia, tetapi justru Daud pertama menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah. Yang kedua, meminta petunjuk dari Tuhan terkait apa yang harus ia lakukan. Ketiga, memberdayakan pengikutnya. Buktinya, pertama, ketika Tuhan mengizinkan Daud mengejar gerombolan orang Amalek tersebut, Daud tetap melibatkan 600 pengikut yang sebelumnya ingin melempari Daud. Yang kedua, ketika Daud mendapati ada 200 pengikutnya yang kelelahan, Daud tidak memaksakan mereka untuk terus melakukan pengejaran. Justru Daud membiarkan mereka beristirahat di tepi sungai Besor. Ketiga, ketika Daud mendapati bahwa pengikutnya membawa kepada seorang Mesir yang sendirian di padang, Daud tidak mempermasalahkan. Bahkan Daud memberikan kesempatan mereka untuk peduli terhadap orang Mesir. Keempat, ketika Daud mendapati 400 pengikutnya berhasil melepaskan orang-orang yang dikasihi dan menang terhadap gerombolan Amalek dan berhasil mengambil semua jarahan, Daud pun tetap peduli terhadap 200 orang yang tidak ikut berperang. Dan yang kelima, ketika Daud mengetahui ada beberapa orang yang menghendaki agar 200 orang itu tidak mendapatkan jarahan, cukup dibagi 400 yang ikut berperang, Daud tetap meminta agar 200 yang tidak ikut berperang itu pun juga mendapatkan jatah jarahan. Saudaraku, sikap Daud untuk berbagi jarahan bagi 200 pengikutnya yang tidak ikut berperang karena kelelahan memang tidak lazim saat itu. Sebab ada aturan yang boleh mendapatkan jarahan adalah mereka yang ikut berperang. Namun dengan tegas
Daud merombak aturan ini dan membuat aturan baru bagi Daud. Laki-laki yang ikut berperang dan laki-laki yang tidak ikut berperang menjaga rumah, menjaga barang miliknya, menjaga keluarganya adalah juga memiliki hak yang sama. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Daud ini menjadi ketetapan baru di dalam tradisi Israel. Dari keterangan di atas, saudara, kita ketahui situasi Daud demikian memprihatinkan. Bisa dikatakan sudah jatuh tertimpa tangga ulang. Pertama, sudah kehilangan tempat tinggal, kehilangan kedua istrinya, diancam dan dilempari oleh para pengikutnya. Dan yang ketiga, Daud tetap menyikapi situasi dengan tenang. Bahkan Daud tetap memberdayakan para pengikutnya dan juga mengambil kebijakan yang baru yang berlaku bukan hanya saat itu, sampai saat ini juga. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan Daud tetap tenang, tidak reaktif, bahkan dapat mengambil kebijaksanaan yang manusiawi? Padahal saat itu Daud dalam situasi terjepit dan pedih yang teramat dalam. Saudara, di dalam bacaan kita, kalau kita memposisikan diri kita kepada Daud, kita mendapati hal demikian. Pertama, Daud merupakan pribadi yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sehingga ketika dalam kondisi yang berat, Daud tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, Daud memposisikan diri sebagai orang yang kehilangan. Dia sungguh berempati dengan mereka, bahkan Daud pun ikut merasakan kesedihan, sama seperti para pengikutnya. Yang ketiga, sebagai seorang pemimpin, Daud sadar bahwa yang mesti diutamakan adalah kepentingan seluruh pengikutnya. Dia kehilangan, pengikutnya pun juga kehilangan, maka dia meminta bersama-sama mengambil kembali apa yang hilang. Yang keempat, sebagai pemimpin, Daud sangat mengetahui kapasitas dan kompetensi dari para pengikutnya. Dan itulah sebabnya dia menyadari kelebihan dan kelemahan pengikutnya. Yang kelima, sebagai pemimpin, Daud juga memberi ruang bagi pengikutnya untuk menunjukkan kreativitas demi dapat memberi keyakinan diri dan mengembangkan potensinya. Dan yang keenam, sebagai seorang pemimpin, Daud terlihat tidak takut untuk mengevaluasi dan merubah kebijakan yang ada. Terlebih ketika kebijakan tersebut terkesan tidak adil dan tidak menyejahterakan seluruh pengikutnya. Demikian saudara, penjelasan singkat dari kami. Silakan saudara simak di dalam materi yang sudah kami kirimkan. Mari kita berdiskusi. Tetapi sebelumnya saya memberitahukan bahwa 16 Agustus hari Minggu besok kita semua akan ikut dalam sakramen perjamuan. Baik mereka yang hadir di gereja secara tatap muka akan dilayani sakramen perjamuan rutin bulan Agustus, baik mereka yang ikut online dari Klasis juga akan dilayani sakramen perjamuan secara online,
bagi mereka yang ada di kategoria juga akan ada pelayanan sakramen perjamuan secara online. Bagi mereka yang tidak memiliki internet dan juga karena hal-hal tertentu akan dilayani secara pribadi dari rumah ke rumah. Tetapi sebelumnya saudara, alangkah baiknya kita menguji diri, mendadar diri, mempersiapkan diri untuk ikut dalam sakramen perjamuan. Mari bersama-sama kita akan menguji diri dengan cara pertama. Kita bertanya dalam diri kita, apakah saya ini dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan membutuhkan juru selamat? Yang kedua, apakah saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat saya? Jika saudara mengamini, jika saudara percaya, saudara dilayakkan ikut dalam sakramen perjamuan. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mempersiapkan diri ikut dalam sakramen perjamuan. Berkati apa yang telah kami uji diri kami, agar kami semakin dilayakkan ketika nanti kami ikut dalam sakramen perjamuan. Berkati teman-teman kami yang juga menguji diri, agar mereka semua juga dilayakkan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur atas pelayanan sakramen perjamuan yang memelihara iman kami. Sebab roti adalah tubuh-Mu, anggur adalah darah-Mu. Sehingga dengan demikian kami percaya dan mengambil bagian keselamatan yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan kembali ke PA kita. Mari kita diskusi dan kami tunggu kita berdiskusi. Tuhan memberkati saudara. Shalom.